Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Ini hal yang penting untuk supaya saudara benar-benar menjadi lebih jelas dan bisa memahami siapa saudara yang dibangun oleh Tuhan sebagai gerejanya. Saya mengajak kita lebih dahulu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami karena Kau mengirimkan firman-Mu kepada hidup kami. Terima kasih karena firman yang Kau sampaikan kepada diri kami itu adalah firman yang tidak akan kembali, perkataan yang tidak pernah kembali lagi kepada diri-Mu dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan, dia akan menghasilkan, dia akan memenuhi dari tujuan daripada maksud daripada firman itu di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Kami berterima kasih karena Roh-Mu yang kuduslah yang membuat firman itu bisa terwujud menjadi kebenaran dalam diri kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati semua perkataan-Mu Tuhan. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk kembali lagi melihat apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Mari saja kita untuk bisa melihat Matius pasal yang ke-16. Apa yang Tuhan nubuatkan ketika dia berkata-kata kepada para muridnya, khususnya kepada Petrus. Matius pasal yang ke-16 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yesus mengatakan bahwa dia akan membangun gerejanya sendiri. Tentu dia akan membangun gerejanya. Petrus itu dengan Petra itu memiliki zat yang sama. Petra adalah gunung karang. Petra adalah pulau karang. Petra itu adalah satu gunung karang yang penuh dengan kekuatan. Petra digambarkan adalah pribadinya Yesus, Sang Mesias. Lalu dia ingin membangun Petrus menjadi gerejanya. Sebagai gerejanya, Petrus dengan Petra memiliki zat unsur yang sama. Berarti Tuhan ingin membangun gerejanya seperti apa yang telah terbangun pada dirinya sendiri. Tidak ada perbedaannya. Bukan seperti, tapi sama. Sama seperti apa yang telah terbangun dalam dirinya. Dan kalau itu telah terwujud, maka dikatakan akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Di sini dikatakan adalah kunci-kunci kerajaan sorga. Akan kuberikan semua kunci-kunci kerajaan sorga kepada gerejaku. Jadi saudara bisa saya sampaikan minggu lalu dan minggu-minggu yang lalu, bahwa semua kunci yang ada pada diri Yesus, semua kunci yang ada di tangan Yesus. Saya sampaikan kepada saudara ada 4 kunci. Yang pertama adalah kunci Daud. Yang kedua adalah kunci pengetahuan kebenaran. Yang ketiga adalah kunci maut. Dan yang keempat adalah kunci neraka. Banyak orang ketika saya sharingkan firman Tuhan seperti ini, selalu berpikir sampai bertemu dengan saya, mereka berpikir bahwa kunci neraka, kunci maut itu dipegang oleh iblis. Dan dia dalam pemikirannya, dia berkata bahwa penguasa neraka adalah iblis dan para malaikatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kunci neraka ada di tangan Yesus. Saya ajak saudara untuk bisa melihat pertama kali itu adalah di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama.
ayatnya yang ke-18, 17 dan 18. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang, dikatakan aku memegang kunci-kunci, kunci maut atau kunci neraka, Hades dalam bahasa Inggrisnya, dan kunci kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut. Dalam bahasa Inggrisnya justru dibalik. Kunci neraka dan kunci maut. Ada di tangan Yesus. Jadi berarti untuk masuk ke area kerajaan maut atau neraka, untuk masuk pada area kematian ataupun maut, bukan hanya didominasi sekarang oleh iblis. Yesus juga bisa ada di sana. Yesus juga bisa masuk ke sana. Yesus juga bisa membuka pintu di sana. Sehingga siapapun yang sudah teridentifikasi, siapapun yang sudah memiliki kode booking, akhir hidupnya akan ada di neraka. Akhir hidupnya setelah mengalami kematian akan mengalami penghukuman di neraka. Bisa pribadi Yesus ini untuk membukanya, membebaskan orang tersebut. Ini hal yang penting buat kita. Saya mengajak untuk kembali lagi mengingat apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu kepada saudara. Semua kunci ini, ada keempat kunci yang saya temukan di Alkitab, diberikan oleh Yesus hanya kepada gereja yang dia telah bangun sama seperti dirinya. Hanya diberikan itu. Kenapa diberikan itu? Saya sudah sampaikan kepada saudara, adalah agar gerejanya bisa menyelesaikan misi pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan yang sama dan bahkan yang lebih besar lagi. Apa yang telah dimulai oleh Yesus diselesaikan, dilanjutkan dengan cara-cara yang dahsyat sekali oleh gerejanya. Itu sebabnya gereja perlu sekali untuk memiliki seluruh kunci-kunci ini. Tanpa memilih, tanpa menyeleksinya lagi, tapi mengambil seluruhnya. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara, supaya gereja bisa mengekspresikan dan menggambarkan Tuhan Yesus Kristus dengan sempurna dan utuh. Jadi menggambarkan kealahannya Allah dalam wujud manusia yang natural ini. Kita bisa mengekspresikan, menggambarkan itu dengan memegang, dengan hidup, mengoperasikan kunci-kunci tersebut. Yang ketiga adalah, saya sampaikan adalah, karena Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Telah diletakkan menurut Efesus 1 ayat 22 dan 23. Itu menandakan bahwa itu adalah takdir, bahwa itu adalah satu ketetapan yang tidak bisa dianulir lagi. Bahwa di bawah kaki Kristus itu adalah tubuhnya. Tubuhnya di muka bumi ini. Ini yang disebut dengan Efesus 1 ayat 22 dan 23, itu adalah gerejanya. Jadi karena gerejanya akan dipercayakan, diperkenan, diberi otoritas di atas segala otoritas kehidupan yang lain. Itu sebabnya segala sesuatu akan tunduk di bawah, akan diletakkan di bawah kaki Kristus. Yang keempat, saya sampaikan, mengapa kunci-kunci itu harus diberikan, seluruh kunci yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada gerejanya. Karena gereja adalah kepenuhan Kristus. Jadi apa saja yang ada pada diri Yesus, maka gereja harus menunjukkan. Gereja harus menampilkan bahwa dia adalah gambaran kepenuhan Kristus. Termasuk kunci-kunci itu. Karena dikatakan memenuhi segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Minggu lalu tentunya
atau 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara kunci Daud. Apa yang dimaksud dengan kunci Daud? Kunci Daud itu adalah berbicara tentang perkenanan, kepercayaan, dan otoritas untuk mengakses pemerintahan Allah, untuk mengakses tahta Daud. Kenapa disebut tahta Daud? Tahta Daud ini adalah satu ungkapan rohani, bukan suatu penghargaan kepada hidupnya Daud, tapi suatu ungkapan rohani sehingga orang mengerti kalau dibilang tahta Daud, langsung melihat mengapa gaya hidupnya Daud, mengapa Daud mendapatkan perkenanan, mengapa tahta Daud itu disebut kekal. Langsung melihat karena Allah menemukan justru ketika melalui Daud, di sana terbentuknya, terwujudnya pola pemerintahannya Allah yang benar. Itu sebabnya dikatakan kunci Daud itu adalah satu perkenanan, suatu kepercayaan, dan suatu otoritas untuk bisa mengakses pemerintahannya Allah, tahta Allah. Lukas pasal yang pertama. Katakan Lukas pasal yang pertama. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, dia bilang di ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus ini yang membangun gerejanya. Dan ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dikatakan kerajaannya kekal. Dia akan diberikan tahta Daud. Berarti ini adalah satu gambaran tentang kerajaan yang kekal. Ini berbicara tentang kerajaannya Allah. Jadi kita bisa mengakses kunci Daud itu. Diberikan kepada gerejanya. Supaya gereja bisa mengakses langsung ke tahta. Langsung ke tahta. Ini berbicara tentang akses untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengakses pemerintahan Allah. Bagaimana kita bisa hidup dengan keterhubungan dengan pemerintahan Allah. Apa yang ada di bumi bisa kita wujudkan tanpa kita punya akses kepada pemerintahan Allah, kepada tata Allah. Kita sulit untuk mewujudkan pemerintahan Allah. Sama seperti yang doa yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaan. Kerajaan yang mana? Kerajaan yang sama seperti di sorga. Itu di bumi ini. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara adalah tentang kunci pengetahuan kebenaran. Kunci pengetahuan kebenaran ini kalau kita lihat penjelasan saya minggu lalu kepada saudara adalah pemberian Allah atau suatu kemampuan yang dibangun oleh Allah di dalam hidup saudara. Dan hal ini sudah terbangun kepada diri anak manusia yaitu Yesus. Makanya dikatakan Yesus juga akan membangun gerejanya dan memberikan kunci apa yang sudah terbangun dalam dirinya itu. Dan ini adalah kunci pengetahuan kebenaran ini. Adalah pemberian Allah untuk membuka rahasia Allah menjadi hikmat untuk membangun atau mewujudkan. Saya ajak kita untuk bisa melihat Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Itu sebabnya penting sekali seluruh kunci ini. Saudara tidak boleh menyeleksi kunci mana yang akan saudara miliki. Manakala engkau dibangun sebagai gereja sama seperti pribadinya Yesus. Kau dibangun oleh Yesus sebagai gereja yang disebut dengan gereja Tuhan, maka kau akan menerima semua kunci-kunci itu. Dan kau tidak bisa menolaknya atau memilihnya, menyeleksinya. Saya lebih suka kunci Daud saja. Saya tidak suka kunci neraka. Tetapi kau akan menerima seluruhnya. Matius pasal yang ke-13 ini berbicara tentang kunci pengetahuan kebenaran. Matius pasal yang ke-13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus,
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui, dikatakan, rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 19 ke ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan ataupun misteri itu. Perumpamaan ataupun misteri penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dari ayat 10 sampai ayat 12, di sini dijelaskan, diungkapkan bahwa kepada gerejanya Allah berjanji, Yesus berjanji bahwa kepada kamu akan diberi satu pemberian Allah, yaitu untuk mengetahui rahasia ataupun misteri, semua hal yang tidak bisa untuk orang umum, tetapi khusus buat kalian akan dibuka, akan diberikan kunci untuk membuka itu menjadi pengetahuan kebenaran. Berarti untuk membuka rahasia Allah menjadi hikmat ataupun menjadi hikmat untuk membangun, untuk mewujudkannya. Mengapa ini penting? Saudara, saya katakan mengapa ini? Karena gerejanya adalah satu-satunya pribadi yang utuh, yang dipercayakan sebagai saksi Tuhan. Mereka akan memberitakan, apa yang mereka memberitakan? Yohanes 8 ayat 32, dengan jelas dikatakan demikian. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini yang akan membawa kemerdekaan, pemberitaan dari gereja Tuhan kepada dunia yang belum mengerti, yang belum memahami tentang rahasia Allah, akan dibawa oleh gerejanya kepada dunia, sehingga ketika dunia mendengarkan hikmat Allah untuk membangun tersebut dengan jelas, dan akhirnya mereka akan dibawa kepada kemerdekaan. Selama mereka tetap terbelenggu, tetap hanya tahu tentang rahasia misterinya Allah, tanpa mengerti bagaimana mewujudkan rahasia Allah itu, maka hidup mereka itu seperti dalam belenggu, dalam penjara ketidaktahuan. Tapi dikatakan oleh mereka yang membawakan pemberitaan ini, yang itu disebut dengan saksi-saksi Allah. Kalian, saya sebagai gerejanya yang memiliki kunci pengetahuan kebenaran, maka saudara juga akan bisa menyingkapkan fakta Allah menjadi kebenaran dalam kehidupan orang. Sama seperti khotbahnya Petrus di Kisah Rasul 2 yang bisa meyakinkan, bisa membuktikan dan membuka hikmat Allah bahwa Yesus orang Nazaret adalah Mesias. Sehingga pada akhirnya ketika mereka berseru, berkata kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus menyampaikan hikmat Allah untuk membangun. Rahasia Allah telah dibuka dan dia bawa orang-orang tersebut masuk kepada hikmat Allah untuk membangun, untuk mewujudkan. Langsung Petrus berkata, dengan demikian kalian harus bertobat, memberi diri dibaptis. Dan hari itu juga 3.000 orang. Jadi kunci pengetahuan kebenaran ini adalah suatu kemampuan oleh karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dibaptis dalam kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa, Petrus secara khusus dalam ceritanya itu bisa menjelaskan bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias, adalah firman yang pada mulanya, adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, adalah firman yang adalah Allah, dan juga bagaimana firman itu menjadi daging sehingga mereka yang mendengarkannya dibawa, dituntun kepada kebenaran untuk mewujudkannya dalam diri mereka. Jadi pemberitaan hikmat Allah itu
hanya bisa disampaikan kepada mereka yang memiliki kunci pengetahuan kebenaran. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Efesus 3 ayat yang ke-10. Efesus 3 ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat, gereja, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Kepada siapa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi. Tujuan yang kekal. Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Supaya sekarang. Dalam bahasa aslinya juga dikatakan kata now, sekarang. Bagaimana mungkin saudara bisa siap kalau saudara tidak memegang kunci ini? Itu sebabnya sangat penting sekali. Kunci pengetahuan kebenaran ini akan membuat saudara berfungsi dan berperan sebagai saksi utusan Allah kepada bangsa-bangsa. Jadi, kunci pengetahuan kebenaran ini adalah suatu kemampuan untuk menyingkapkan fakta Allah. Menjadi faktanya Allah, menjadi kebenaran dalam kehidupan manusia. Sehingga diperlukan adalah suatu proses bagaimana bisa meyakinkan, membuktikan, dan bahkan membuka hikmat Allah buat mereka. 1 Korintus 2, mari kita lihat sekarang 1 Korintus 2. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 22 dan 1 Korintus pasal 1, saudara. Ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan ganjel. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, termasuk orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah. Saya katakan kekuatan Allah, powernya Allah, dan hikmat Allah. Ingat, di dalam Kristus berdiam seluruh hikmat Allah. Hikmat untuk membangun, hikmat untuk mewujudkan. Makanya dia disebut adalah firman yang menjadi manusia, menjadi kehidupan manusia. Kita lihat sekarang pasal 2, ayat 6 sampai 10. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Hikmat ini adalah langsung bisa menerapkannya, mewujudkannya. Jadi perubahan. Yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi atau yang misteri dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bukan bagi kemuliaan Allah, kemuliaan kita, gerejanya. Itu yang sebabnya orang akan menghormati gerejanya, karena hanya gerejanya yang memiliki kemampuan untuk menyingkapkan tentang misteri Allah. Jadi gereja jangan bikin bingung. Gereja justru menyingkapkan, membuka misterinya Allah. Ayat 8, tidak ada katanya dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Iblis juga tidak bisa mengenal hikmat Allah. Kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, jadi tidak pernah dipahami, tidak bisa dimengerti, dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah hanya untuk manusia, untuk yang disebut di sini adalah mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Jadi siapa orang-orang seperti gerejanya? Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh bekerja dalam diri kita. Menyingkapkan itu. Dan penyingkapan tentang itu disebut adalah engkau memegang kunci pengetahuan kebenaran. Jadi betapa sangat penting sekali. Kalau saudara betul-betul dinobatkan, dipercaya, diakui oleh Tuhan sebagai saksinya Allah di dunia ini pada masa hidup saudara, maka tentu saudara juga berada di tangan saudara satu kehidupan seperti kunci yang disebut dengan kunci pengetahuan kebenaran. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas kunci yang ketiga dari Wahyu 1 ayat yang ke-18. Yesus memegang salah satu kunci yang disebut dengan kunci maut. Kalau kau baca di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 ini, kata maut di sini digunakan kata thanatos. Thanantos. G2288. Kata maut ini digunakan kata thanantos. Mari kita lakukan pengecekan, saudara. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Thanatos. Thanatos. Sorry saudara, Thanatos. G2288. Thanatos. G2288. Saya mau sampaikan kepada saudara, kata Thanatos ini itu berasal dari kata dasar kata baku tenesko, T-H-N-E-S-K-O, yaitu dari G2348. Oke. Nanti kita akan temui kenapa itu dari kata dasar tenesko. Jadi saya mau sampaikan pada saudara, kunci yang dimaksud di sini itu adalah memiliki kemampuan untuk sekaligus membatasi gerak, perhatikan baik-baik, gerak dan area kekuasaan iblis. Karena di kepala kalian selalu berpikir bahwa iblis bisa berpikir membuat semaunya. Dengarkan saya, kunci ini diserahkan Yesus karena dia dulu memiliki kunci itu. Diserahkan Yesus kunci yang sama kepada gerejanya supaya saudara bisa membatasi gerak dan area, saya ulangi, area kekuasaan iblis, yaitu melalui kematian. Jadi kunci kematian atau maut ini adalah kunci maut di sini artinya adalah penghentian kehidupan manusia. Maut memiliki kekuatan yakni melalui dosa, yaitu disebut dengan sengat maut. 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau saudara ada di ayat itu, ayat 54, mari kita lihat sama-sama supaya saudara. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, bisa berubah. Binasa mengenakan yang tidak dapat binasa atau yang kekal. Mengenakan yang dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak
dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengat? Sengat itu mematikan. Dia bilang ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi maut, saya ulangi, memiliki kekuatan itu melalui dosa. Yang mengakibatkan, saya ulangi, yang mengakibatkan penurunan kondisi tubuh fisik saudara. Itu karena dosa. Saudara perhatikan, kalau orang tidak berbuat dosa, tubuhnya awet. Saya ulangi sekali lagi. Jadi maut atau kematian itu definisinya dari Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Lihat aku telah mati, tapi lihat aku bangkit. Maut. Penjelasan dari Wahyu 1 ayat 17 18. Lihat aku bangkit dan aku memegang kunci maut sekarang. Berarti definisi daripada maut di situ, dari ungkapan Yesus, adalah penghentian kehidupan manusia di dunia ini. Mengapa maut bisa terjadi pada hidup saudara? Karena maut memiliki kekuatan, yakni dosa, yang disebut sengat. Ini mengakibatkan, dosa mengakibatkan penurunan kondisi tubuh. Saya ulangi, penurunan kondisi tubuh. Roma 6, saya ulangi, Roma pasal 6, ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa atau efek dosa. Ini bukan efek samping, ini efek langsung, tidak seperti vaksin. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengajak kita untuk bisa melihat lebih dahulu Kejadian pasal yang kedua. Dia bilang Tuhan berkata kepada Adam. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Arti kata Allah melarang. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari engkau berdosa, pada hari engkau melanggar, pada hari dosa tumbuh di dalam dirimu. Dia bilang pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti dengarkan baik-baik. Ketika saudara lahir, saudara sebenarnya selalu menuju pada kematian. Seolah-olah manusia dibuat tidak berdaya. Itu yang disebut dengan efektivitas daripada kerja kekuasaannya maut. Dengarkan, saya ingin menjelaskan kepada saudara supaya saudara cukup mengerti. Kekuasaan maut ternyata bukan hanya kepada tubuh saudara saja. Supaya saudara tahu, saudara diberi kunci maut, tujuannya buat apa? Perhatikan ini baik. Ada 3 macam kematian. Saya ulangi, ada 3 macam kematian yang merupakan operasional, yang merupakan target, yang merupakan tujuan daripada kekuasaannya maut. Yang pertama adalah kematian alamiah atau fisik. Jadi saat tubuh berpisah dengan roh, tubuh berpisah dengan roh, maka matilah manusia secara alamiah dan secara lahiriah. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Lukas pasal yang ke-5
Lukas pasal yang ke-8, sorry. Lukas 8 ayat 53 sampai 55. Ini tentang bagaimana Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sakit dan akhirnya mati karena terlambat mereka datang. Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Bahwa anak itu telah mati. Ini membuktikan bahwa Yesus memegang kunci maut. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah, talita kum." Maka kembalilah roh anak itu. Wah, berarti dulu rohnya ada di sana, tapi sekarang ketika rohnya pergi, maka dia dinyatakan mati. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi anak itu bukan hanya hidup kembali, tapi anak itu juga sembuh. Sebagai pembuktian, pengujian dan pembuktian adalah suruh dia makan. Karena orang sakit biasanya tidak mau makan. Saudara bisa lihat, berarti ketika tubuh berpisah dengan rohnya, maka matilah manusia secara alamiah dan secara lahiriah. Yakobus 2 ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-26, sorry saudara. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Iblis tahu ayat ini. Itu sebabnya bagaimana Allah tidak bisa bergerak dalam kehidupan saudara. Dia buat tubuh saudara mati. Sehingga saudara tidak ada lagi efektif di dunia ini. Tidak lagi berguna di dunia ini. Jadi kita sudah pelajari, kita sudah pahami sekarang penyebab atau konsekuensi daripada kematian alamiah itu adalah disebabkan karena dosa. Jadi meski manusia mati secara alamiah, tapi roh manusia itu masih tetap hidup. Tetapi bukan di dunia ini, tapi di alam roh. Jadi kekuatan maut ataupun kematian ini bekerja menyebabkan tubuh tidak mampu atau layak lagi sedemikian rupa. Jadi kekuatan ataupun kekuasaan maut ini bekerja dalam setiap manusia sejak dia mulai lahir. Ini menyebabkan tubuh manusia itu tidak mampu atau layak lagi bagi operasionalnya rohnya manusia itu sendiri. Meskipun jiwa manusialah yang sebenarnya memulai dosa, tetapi dosa yang terjadi pada diri manusia yang masih hidup, itu iblis menggerogotinya. Maut mulai bekerja di dalam tubuhnya. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dari Hosea pasal 13 ayat yang ke-14. Hosea 13 ayat yang ke-14. Nanti kita akan baca dari Amplified Bible. Bukan Amplified Classic Bible, tapi Amplified Bible. Hosea 13. Mari saya ajak saudara, supaya saudara mengerti kunci ini juga saudara miliki. Dengan kata lain, saudara bisa mengoperasikan sebagai saksi Tuhan di dunia ini, beroperasi dengan menggunakan kunci yang ada pada kehidupan saudara.
saudara lihat, saudara bisa memberikan batasan pada kemampuannya iblis yang selalu beroperasi di area kekuasaan maut. Hosea 13 ayat 14, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati atau kuasa kuburan, power of the grave. Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Jadi rupanya maut bekerja melalui sakit penyakit. Sakit penyakit itu tidak bisa kepada roh, tetapi kepada tubuh fisik. Ini sasaran tubuh fisik. Adalah di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Kalau kau baca dalam bahasa, dalam Amplified Bible, bukan Amplified Classic Bible, tapi Amplified Bible. Shall I ransom them from the power of Sheol, or the place of the dead? Shall I redeem them from the dead? O death, where are you thorns? Seperti duri. Tadi dikatakan adalah sengat maut. Atau sengat maut. Itu adalah dosa. O death, where are you thorns? O Sheol, where is your sting? Sengat. Compassion is hidden from my eyes because of their failure to repent. Haruskah aku menebus mereka dari kekuatan Sheol, yaitu dunia mati, dunia kematian, ataupun tempat orang mati, ataupun alam roh? Haruskah aku menebus mereka dari kekuatan tempat orang mati atau alam mati? Itu yang disebut, saya katakan, area kekuasaan maut. Haruskah aku menebus mereka dari kematian? Wahai maut, di manakah duri-durimu? O Sheol, yaitu tadi tempat orang mati, tempat alam maut. O Sheol, di mana sengatmu? Belas kasihan tersembunyi dari mataku. Allah tidak punya belas kasihan. Mengapa? Karena kegagalan mereka untuk bertobat. Saudara lihat di sini. Kematian itu alamiah dimulai dari tubuh melalui penyakit. Itu kata Hosea 13:14. Dan karena penyakit ini menyebabkan kematian ataupun kematian alamiah ataupun kematian fisik, itu terjadi karena dosa menurut Hosea 13 ayat 14. Tapi saudara harus tahu, bukankah kita sedang berbicara kunci maut yang dipegang oleh Yesus? Itu sudah ada pada diri Yesus. Dan apa yang ada pada diri Yesus diberikannya pada gerejanya. Dengarkan saya. Penyakit muncul karena dosa. Dosa mengakibatkan kematian fisik. Dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Bukankah Yesus Kristus telah menebus dan membayar dosa tersebut? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Sudah ditebus. Kita lanjutkan lagi dari Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Siapa yang menguduskan?
hidup saudara. Arti kata membebaskan saudara, membayar harga dosa adalah Yesus. Dan dikatakan mereka semua berasal dari satu. Mereka satu, disebut saudara. Kita lihat lagi satu ayat lagi, yaitu dari Efesus 2, ayat yang ke-5. Efesus 2, ayat yang ke-5. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Allah bisa menghidupkan kita. Ini menunjukkan bahwa pada diri Yesus Ia memegang kunci. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kekuasaan maut itu bisa dihentikan pada diri kita sehingga kita bisa bebas keluar. Kenapa? Karena Yesus telah menebusnya. Kita bisa keluar dari sana. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Wow. Tidak terbayangkan, saudara. Ternyata area ataupun kekuasaan maut yang selama ini tertutup bagi manusia, sekarang bisa dimasuki oleh gerejanya. Kenapa? Karena pernah dimasuki oleh Yesus. Yesus menebus sehingga Dia bisa mengeluarkan kekuasaan maut ini. Maut tidak punya lagi sengat dari dosa. Dia sudah membayarnya. Apa dampaknya bahwa kunci itu ada pada diri gerejanya? Sekarang khusus adalah untuk kematian fisik. Apa dampaknya? Sehingga tubuh manusia bisa diubah dulu menuju pada kematian karena dosa, tapi karena sudah ditebus. Sengat maut lagi tidak bisa mengantuk, menyengat, mengakibatkan kematian. Berarti alasan kematian pada diri orang yang telah percaya, pada diri orang yang telah ditebus oleh Yesus, bukan lagi karena diakibatkan dosa. Makanya muncullah kalimat seperti ini. Tubuhmu bisa dijadikan bait Roh Kudus. Berarti waktu sekarang kematian saudara ditentukan adalah oleh Allah sendiri. Ketika Dia sudah memakai tubuh saudara sebagai bait, tempat penyembahan, tempat pengabdian buat Roh-Nya yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Oke. Saudara bisa lihat kekuasaan maut melalui yang pertama, yaitu kematian fisik. Yang kedua, kekuasaan maut yang disebut dengan melalui kematian rohani. Roh manusia juga bisa mengalami kematian rohani. Karena jiwa tidak dihidupkan oleh Roh Allah. Sehingga tidak bisa merespon, bereaksi, berinteraksi dengan Allah. Ini juga disebabkan karena dosa. Sehingga roh manusia itu juga tidak bisa diperbarui. Tidak bisa mengalami lahir baru. Itu juga disebut rohnya mati. Arti kata roh mati adalah dia tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Dia tidak memiliki kehidupan Allah. Efesus 2 ayat yang pertama. Mari kita lihat Efesus 2 ayat yang pertama. Saudara harus lihat area kekuasaan iblis. Sehingga kunci yang ada pada hidup saudara
diserahkan oleh Yesus kepada gerejanya. Begitu efektif sekali. Masuk juga pada area kekuasaan kematian rohani. Untuk saudara masuk ke sana. Membuka pintu di sana. Perhatikan baik-baik. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kematian rohani juga disebabkan karena dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, bukannya Allah. Karena rohnya tidak mampu untuk berinteraksi dengan Allah. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi ada kabar gembira nanti buat saudara. Saya akan sampaikan nanti. Mari kita baca lebih dulu. Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menyebar, spread seperti pandemi kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Maut menjalar kemana-mana. Maut itu seperti pandemi. Makanya dikatakan di Roma 6 ayat 23. Dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu menyebabkan penyebaran ini. Itu membuktikan kekuasaan maut itu. Makin lama, makin luas, makin luas, makin luas, dan makin luas. Tapi dengarkan baik. Tujuannya adalah kematian rohani saudara. Supaya saudara tetap tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Perhatikan ini baik-baik. Kematian roh ini akan berakhir. Kapan dia akan berakhir? Ketika seorang mengalami lahir baru. Inilah kunci, salah satu kekuatan kunci. Berarti saudara harus menggunakan kunci pengetahuan kebenaran untuk menyingkapkan kepada diri seorang. Dan sekarang saudara menggunakan lagi kunci yang kedua. Kunci yang berikutnya, yaitu kunci maut. Yang ada di tangan gerejanya. Untuk membawa seorang, membuka pintu maut dari hidup orang tersebut. Dan membebaskan orang tersebut. Mulai dari hari ini, engkau sudah mengalami lahir baru. Saudara bisa baca itu Yohanes 3 ayat 5 dan 6 ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus. Jadi kekuatan maut, penyebaran maut yang seperti disampaikan Roma 5 ayat 12, menyebar kemana-mana, itu bisa dibatasi. Itu bisa area kekuasaan maut itu bisa dimasuki oleh gereja. Sehingga mereka tidak bisa semena-mena memakai dosa di mana-mana. Sebab kita akan memberitahukan, meyakinkan mereka sehingga mereka percaya bahwa Yesus telah membayar harganya. Itu kematian rohani. Kematian yang ketiga. Ini merupakan kematian yang luar biasa sekali. Yang disebut dengan kematian abadi. Kematian berikutnya adalah kematian abadi. Mengapa disebut kematian abadi? Kematian ini adalah menyiratkan, mengungkapkan pemisahan yang kekal. Baik jiwa dan tubuh dari Allah, berpisah dengan Allah. Sampai selama-lamanya. Dengarkan baik-baik. Target akhir iblis adalah membuat manusia mengalami kematian abadi. Mari saya ajak kalian untuk bisa melihat Lukas 12 ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi, lebih dari itu. Hanya sanggup membunuh tubuh. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Yang bukan hanya membunuh tubuh,
tubuh lenyap, kembali kepada bumi ini. Tetapi juga roh yang ada dilempar ke neraka, ke tempat penghukuman yang kekal. Berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam Amplified Classic Bible, I tell you my friend, do not dread and be afraid of those who kill the body and after that have nothing more that they can do. But I will warn you, whom you should fear. Fear him who after killing has power to hurl into hell, Gehenna. Yes, I say to you, fear him. Terjemahan bebasnya demikian. Aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, jangan takut dan takutlah. Takut pada siapa yang bisa membunuh tubuh dan sesudah itu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi aku akan memperingatkan engkau, yaitu siapa yang harus engkau takuti. Takutlah kepada dia yang setelah membunuh juga memiliki kuasa untuk melemparkan engkau ke neraka, Gehenna. Saya akan sampaikan minggu depan. Ya aku, Yesus maksudnya, katakan kepada engkau, takutilah yang punya kuasa. Akan demikian. Dengan kesimpulannya, kita nggak perlu takut siapapun pribadi yang mengoperasikan kuasa maut itu. Kita tidak perlu takut. Karena saudara bisa mengalami kematian, tetapi tidak bisa dilempar ke neraka. Jadi kuasa maut tidak perlu kau takutkan. Yesus masukkan di sini, dia bilang sahabat-sahabatku. Yaitu mereka yang sebenarnya disebut adalah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Siapa sahabat-sahabatku? Kepada sahabat-sahabat, Yesus mengatakan adalah dia tidak berbicara tentang misteri lagi. Dia berbicara tidak dengan misteri. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetap misteri. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Jadi gak ada yang misteri. Yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Orang yang telah dibukakan semua misteri tentang Allah. Siapa itu? Gerejanya. Bahwa iblis bisa memiliki area kekuasaan sampai kepada kematian fisik. Tetapi Allah yang memiliki kunci neraka, dalam hal ini adalah Yesus. Atau yang berhak atas neraka. Sebab kunci itu sudah dipegang oleh Yesus. Makanya iblis tidak bisa. Bahkan iblis juga bisa melalui maut, melalui kekuasaan maut, membuat seorang mati. Tapi Yesus juga bisa membangkitkan. Dan ini yang terjadi kepada putri anak perempuannya Yairus. Dia bangkitkan. Yesus membangkitkan anak Yairus yang telah mati. Karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Kekuasaan maut berhasil untuk membunuh tubuh fisiknya. Tetapi, saya ulangi, tetapi Yesus membuktikan bahwa kunci ada di tangannya. Yaitu kunci maut. Dia mengembalikan roh. Karena rohnya tidak di neraka. Mengembalikan rohnya. Roh anak perempuannya Yairus kembali kepada tubuh yang sama. Bukan kepada tubuh yang lain. Juga ini yang terjadi kepada Lazarus sudah 4 hari. Tubuhnya sudah mulai membusuk. Dan itu juga yang terjadi kepada pemuda di Nain yang sedang dibawa ke kuburan. Sudah mati beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang
untuk Yesus membuktikan kepada murid-muridnya apa yang dia pernah janjikan. Kepadamu akan kuberikan semua kunci. Untuk membuktikan bahwa dia telah memegang kunci maut. Maka Yesus bukan hanya membuktikan melalui membangkitkan anak perempuan Yairus. Bukan hanya membangkitkan pemuda di Nain. Bukan hanya membangkitkan Lazarus dan yang lain. Tapi dia juga harus membuktikan bahwa kunci kematian ada di tangan kekuasaannya dia. Kunci maut ada di tangan dia. Dia harus membuktikan juga melalui dirinya. Dan dia harus mengalami kematian. Tetapi kematian tidak bisa mengurungnya. Tidak bisa, kuburan tidak bisa membelenggunya. Karena Allah kemudian membangkitkan dia. Karena Allah tidak punya alasan dia untuk mati seterusnya. Inilah yang membuktikan bahwa dia, Yesus, memiliki kunci maut untuk membebaskannya dari area kekuasaan maut. Kunci maut ada pada diri Yesus. Itu adalah kehidupannya dia yang dilihat oleh Allah seperti suatu kunci. Makanya Allah melihat tidak ada alasan untuk Yesus mati seterusnya. Itu seperti kunci membuka gerbang maut. Kita lihat bahwa Yesus keluar masuk gerbang maut. Hidup, mati, bangkit lagi. Kalau dia keluar masuk gerbang maut, berarti dia memegang kunci maut. Jadi kunci kematian atau maut di tangan Yesus dan dimilikinya juga. Itu diberikannya kepada gerejanya. Karena gerejanya juga mengalami kematian yang sama dan kebangkitan yang sama. Roma 6, saudara gak percaya tentang apa yang saya katakan ini. Gerejanya juga mengalami kematian yang sama, sudah mati bersama-sama dengan dia, dan bangkit bersama-sama dengan dia. Roma 6 ayat 6 sampai saya. Karena kita tahu, saudara harus tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tidak ada lagi sengat maut, yaitu dosa yang membuat saudara. Sehingga saudara memiliki daya imun. Jadi kita telah mati dengan atau bersama dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita juga akan hidup atau bangkit dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Apa artinya tidak mati? Maut tidak bisa berkuasa lagi atas dirinya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berarti Yesus hidup, mati, hidup lagi. Apa artinya? Hanya untuk membuktikan bahwa kunci ada pada dirinya. Dan ternyata Yesus tidak mati sendirian. Yesus tidak mati sendirian. Dia mati bersama dengan saudara dan saya, yaitu yang disebut gerejanya. Dan bangkit juga bersama-sama. Berarti, saya ulangi, berarti maut tidak punya kekuasaan lagi. Kenapa maut tidak punya kekuasaan lagi? Iblis yang beroperasi di area kekuasaan maut melalui dosa tersebut berkata, kok kenapa pintu gerbang kematian itu selalu terbuka? Anak buahnya akan berkata demikian. Bos, karena yang memegang kunci gerbang itu bukan hanya kita saja, ada lagi yang lain, yaitu gerejanya. Itu maksud saya. Kalau saudara lihat di Roma 6 ayat 6 sampai 9 ini. Manusia lama telah disalibkan sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Membuat, yang kedua, saudara bisa lihat di sini, membuat kita lebih berkuasa daripada dosa. Sehingga kita tidak lagi memperhambakan diri lagi pada dosa. Karena apa? Karena dosa dipakai
untuk maut, kekuatan maut. Yang ketiga, saudara bisa lihat, secara faktanya sudah ada. Kita telah mati bersama dengan Kristus dan dosa tidak berkuasa lagi. Yang keempat, saudara bisa lihat di sini. Dengan demikian, maka kita telah mati bersama dengan Kristus, berarti kita sekarang hidup bersama dengan kehidupan Dia. Satu. Yang kelima, sebagai kesimpulan. Sehingga kita juga bangkit bersama dengan Kristus, berarti kita yang hidup, kita juga sudah mati, lalu kita bangkit bersama dengan Kristus saat ini. Berarti yang kelima ini juga bangkit bersama dengan Kristus, berarti kunci maut juga ada pada kita, pada saudara dan saya. Kalau begitu, bagaimana penerapannya? Bagaimana terbangunnya kehidupan kunci ini pada hidup saudara? Menurut Roma 6 ayat 69. Kalau begitu, alasan nanti saudara mati. Alasan saudara mati nanti adalah karena telah menyelesaikan destiny, tujuan Tuhan semasa hidupmu. Itu yang pertama. Itu yang menunjukkan saudara memegang kunci kerajaan sorga. Salah satunya adalah kunci maut. Saya pernah sampaikan dulu tahun lalu kepada saudara. Tolong diingat hal itu. Usia tubuh saudara berarti sudah berubah. Bukan karena digerogoti oleh sakit penyakit dan akhirnya menuju kepada kematian karena dosa, tapi karena dosa sudah dibayar. Berarti usia tubuh saudara adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan atau mencapai garis akhir destiny. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Usia tubuhmu makin merosot. Orang boleh mengatakan saudara tergolong lansia. Tapi tentu alasan kematian saudara itu yang paling penting. Jadi usia tubuhmu adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan garis akhir. Jadi alasan kematian berubah. Yang kedua, saudara mati dalam sikap tidak takut pada maut. Kalau saudara takut mati, saya ulang, kalau saudara takut mati, berarti saudara mengakui saudara tidak memiliki kunci maut, berarti saudara bukan gerejanya. Kalau saudara takut mati, berarti saudara mengakui bahwa iblis yang berkuasa atas area kematian melalui dosa, dia lebih berkuasa daripada saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut mati. Tidak perlu saudara pasrah kepada maut. Tidak perlu saudara meminta kekuatan kepada Tuhan ketika saudara sedang sekarat. Tidak perlu takut. Yang menjadi ukuranmu, destinimu.
Kalau engkau berkata kepada Tuhan dan kepada dirimu, destiniku belum selesai, maka usiaku akan sepadan dengan destiny, pencapaian destiny. Sama seperti Yesus, dia melakukan perlawanan pada maut, pada kematian. Suatu hari dia mendengar orang-orang di tanah Yudea, khususnya pemuka-pemuka agama, datang dari tanah Yudea, dari Yerusalem, berupaya untuk membunuh Yesus. Yesus mengetahui ada bahaya, dia menyingkir. Dia pergi ke tanah Samaria, dia pergi ke tanah Galilea, dia pergi ke tempat yang lain. Jadi jangan ada sikap takut pada mati. Karena sikap takut pada kematian itu merupakan satu sikap. Saya ulangi, itu adalah satu sikap mengakui kekuasaan iblis pada area maut. Juga berarti saudara mengakui, saya ulangi, saudara mengakui bahwa saudara tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam area itu. Ini hal yang penting buat saudara. Sorry saudara, saya bikin catatan tambahan saya. Yang ketiga, alasan saudara mati. Kalau saudara sudah memiliki kunci itu yang menunjukkan alasan ini tercermin dalam sikap hidupmu sendiri. Alasan saudara mati adalah karena engkau sekarang percaya penuh akan ada kebangkitan orang mati dan masa masuk pada kerajaan 1000 tahun. Kalau engkau mati sebelum Kristus datang, kau percaya kau akan dibangkitkan lagi. Sangat berbeda. Bukan lagi karena dosa engkau mengalami mati. Bukan karena sakit penyakit karena engkau mengalami kematian. Tapi karena engkau percaya waktuku sudah selesai dan akan ada kebangkitan. Ataupun juga engkau mati, engkau tidak mengalami kematian saat Kristus datang. Engkau segera diubahkan bersama dengan Kristus pada waktu Kristus datang. Dan kau masuk pada pemerintahan yang kekal. Makanya di Alkitab ditulis, kematian dalam perjanjian baru banyak ditulis dengan kata-kata yang berbeda. Disebut adalah fall in sleep atau jatuh tertidur. Orang ini telah mencapai full of days, hari-hari penuhnya karena destiny-nya telah diselesaikan. Tubuhnya ditentukan oleh kepada hari-harinya. Bagaimana dia menyelesaikan semuanya itu. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria dan Marta tentang Lazarus, bahwa Lazarus itu fall in sleep. Haleluya. Yang keempat adalah alasannya ada kebangkitan orang-orang kudus yang telah mati ketika Yesus mati dan bangkit. Saya tunjukin pada saudara. Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27. Berarti Yesus itu hidupnya adalah kunci maut. Matius pasal 27. Lihat, ayat ini luar biasa menurut saya. Ayat yang ke-52.
Ayat 50, sorry. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, mati dia. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di Alkitab ayat 52 dalam New King James Version dikatakan, and graves were open, and many bodies of saints who had fallen asleep, yang jatuh tertidur, bangkit di kuburan. Ngapain saudara tidur di kuburan, di dalam kuburan? Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini membuktikan bahwa hidupnya Yesus itu, ketika dia mati, dia seperti kunci. Kunci membuka gerbang maut buat orang lain. Kuburan atau kematian tidak bisa membelenggu terus manusia. Karena kunci maut ada dalam kekuasaan Yesus sekarang. Bayangkan saudara, kunci maut yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan kepada gerejanya. Bisakah saudara beroperasi seperti itu? Tentu. Itu sebabnya di perjanjian lama saja, Elisa saja tahu cara jalan mematahkan kuasa maut. Suatu ketika dia dengan para pengikutnya, para nabi bersama-sama dengan dia, ada maut dalam kuali. Ada maut dalam sayur-sayuran. Dan akhirnya apa? Dia tahu bagaimana menghilangkan maut itu. Jadi kunci maut itu melekat kepada diri gerejanya. Dalam ketika saudara menyelesaikan, melaksanakan amanat agung Tuhan. Berarti hanya gerejanya saja. Tidak bisa orang percaya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Karena orang percaya tidak memiliki kunci-kunci. Hanya gerejanya. Dan gerejanya dikatakan saudara bisa lihat di Markus pasal yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Ayat ini sangat dahsyat sekali buat saya. Saya merenungkan berulang-ulang tentang ayat ini. Apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Ini yang dikatakan kepada para murid-muridnya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Bagaimana mereka bisa percaya? Karena gereja membawa kunci Daud dan kunci pengetahuan kebenaran. Membuka kebenaran sehingga akan ada orang yang percaya. Sama seperti Petrus, 3.000 orang. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini membuktikan. Tanda-tanda yang menunjukkan saudara membawa kunci. Akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Saya sudah sampaikan kunci ada pada tanganmu. Berarti engkau mulai membatasi ruang geraknya iblis dan setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam ungkapan-ungkapan. Dalam pengertian-pengertian. Kenapa? Karena kunci pengetahuan kebenaran ada pada dirimu. Ini bukan berarti kalau saudara tidak perlu kursus bahasa Prancis, saudara bisa bahasa Prancis. Bukan. Ini berbicara bahasa adalah pengertian. Saudara bisa bayangkan Babel menjadi kacau. Orang menjadi tersebar porak-poranda kemana-mana. Karena apa? Karena diambil pengertian.
Mereka akan memegang ular. Di sini dikatakan adalah ular yang mematikan sebenarnya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Karena apa? Bukan berarti mereka pergi ke warung, pergi ke toko, dan membeli sianida lalu menenggaknya untuk membuktikan bahwa mereka tidak mati. Bukan demikian. Tapi kalau ada orang menggunakan seperti itu, Allah melihat alasan orang ini mati bukan karena diracun. Alasan orang ini mati adalah karena destiny. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Saudara akan meletakkan tangan atas orang sakit. Karena apa? Sakit penyakit pada orang lain itu akan menyebabkan maut. Kekuasaan maut makin merajalela pada diri orang. Saudara akan menyembuhkan orang. Berarti saudara membatasi, menentukan kapan maut boleh keluar, kapan maut boleh berkuasa. Berarti saudara memegang kunci gerbangnya. Dan orang itu akan sembuh. Ayat 9, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dia tunjukin bagaimana area maut sekarang dikuasai oleh gerejanya, bukan lagi oleh iblis saja. Area maut, kekuasaan maut, domain maut sekarang dipegang oleh gerejanya. Luar biasa. Bagi saya, ketika Yesus berkata kepadamu, kepada gereja yang telah kubangun, sama seperti diriku, apa yang telah terbangun pada diriku, sama persis. Kuberikan semua kunci kerajaan surga. Betapa dahsyatnya gereja Tuhan beroperasi di dunia ini. Saudara bisa masuk ke area-area di mana selama ini yang kau tak ketahui adalah area itu adalah eksklusif. Hanya Allah saja yang bisa masuk. Hanya iblis saja yang bisa berkuasa. Tapi kau pun sekarang bisa masuk ke dalamnya. Kau masuk ke dalamnya, iblis tidak bisa berbuat semena-mena. Engkau membatasi iblis. Minggu depan saya sampaikan kepada saudara, bagaimana engkau memegang kunci neraka. Selain kunci maut, engkau memegang kunci neraka. Sehingga saudara bisa lihat, saudara juga bisa membatasi semua orang-orang yang telah memiliki, menjadi warga negara, sudah punya kode booking, tinggal di neraka dalam penghukuman. Saudara pun juga bisa memasukinya, menyelamatkan orang-orang tersebut. Betapa dahsyatnya. Itu sebabnya terimalah seluruh kunci yang diserahkan Yesus ketika dia membangun hidup saudara sebagai gerejanya. Terimalah itu. Beroperasilah, berperanlah sebagai saksinya. Dengan menggunakan kunci yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah yang kau berikan kepada kami. Mencelikan mata kami. Saat ini hamba berdoa. Untuk semua orang. Berikanlah dirimu untuk terus dibangun. Dari apa yang Roh Kudus bawa dari firman-Nya. Firman yang dibawa itu adalah pribadi daripada Yesus yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah terbukti bisa menjadi manusia, menjadi hidupnya saudara. Dibawa oleh Roh Kudus. Izinkanlah supaya hidup saudara itu terbangun sebagai gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus. Sama seperti apa yang terbangun pada diri Yesus. Sehingga engkau layak, engkau tepat, engkau berhak untuk menerima semua kunci. Sehingga perananmu di dunia ini berubah. Engkau disebut gereja Tuhan. Dan engkau akan berperan semaksimal mungkin.
memuaskan hati Allah, mencapai kehendak Allah, dan menyelesaikan pekerjaannya seperti tujuan hati Allah, apa yang telah Allah tetapkan. Dan itu akan terlaksana, dan itu akan berhasil melalui hidupmu. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Mata kami bisa melihat, kami menjadi celik, kami bisa memahami. Terima kasih untuk kunci, untuk diberikan karunia kepada kami, untuk mengetahui rahasia, misteri kerajaan sorga, misteri sorga, misteri tentang Allah. Dan kepada yang lain tidak dikaruniakan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.